Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan sejawat dimanapun berada, sehat selalu dengan tetap tersenyum. Kali ini kita belajar dan berdiskusi tentang perioperatif dengan saya, Andi Kurniawan. Dalam sesi kali ini kita akan belajar banyak tentang perioperatif, fase pra, dan di kesempatan yang lain kita bisa berdiskusi dan belajar tentang materi kelanjutan baik intra maupun post operatif. Baik, sebelum kita belajar tentang perioperatif care, kita sedikitnya menyinggung atau mengetahui tentang pembedahan atau yang lebih dikenal dengan kata operasi. Karena perioperatif ada karena tindakan dari proses pembedahan, di mana dalam pembedahan ada persiapan, tindakan, dan evaluasi. Sekali lagi, ada persiapan, tindakan, dan evaluasi. Secara pengertian, pembedahan merupakan tindakan pengobatan invasif melalui sayatan untuk membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani dan diakhiri dengan penutupan dan penjahitan luka. Ini menurut dari buku Samsu Hidayat pada tahun 2010. Sedangkan menurut buku dari Mario Bardero, pembedahan diartikan sebagai diagnosa dan pengobatan medis atas cedera, cacat, dan penyakit melalui operasi secara manual dan instrumental. Dari dua pengertian yang diambil ini, pembedahan bisa diartikan bahwa pengobatan medis secara invasif dengan menggunakan instrumen untuk pengobatan seperti cedera, cacat, dan penyakit. Yang perlu dipahami di sini adalah pembedahan dilakukan pada pasien ketika merupakan terapi yang terbaik untuk gangguan yang dialami pasien, bisa berupa perbaikan, pengangkatan, atau penggantian jaringan atau organ tubuh. Jadi pembedahan sendiri bukan suatu yang harus atau wajib dikerjakan. Maksudnya ini adalah bila mana ada seorang pasien yang menderita penyakit yang mengarah pada pembedahan, akan tetapi dalam prosesnya ada beberapa kemungkinan, baik secara keperluan ataupun karena dampak setelah pembedahan, pasien bisa dilakukan tindakan secara konservatif atau tidak dilakukan prosedur bedah. Sifat dari pembedahan secara keseluruhan adalah destruktif atau merusak, yang sehingga bisa membawa pengaruh pada pasien secara psikis, fisik, maupun sosial. Pada pembedahan yang dipersiapkan utama adalah secara fisik dari pasien, psikologisnya, hukum selama proses dari pembedahan, tim, instrumentasi, lingkungan. Karena kalau dalam pembedahan pada persiapan tidak adekuat, bisa membawa dampak pada pasien saat setelah menjalani prosedur bedah ataupun pada saat menjalani prosedur bedah. Dampak dari pembedahan ini bisa satu, keberhasilan daripada pasien, atau cedera, atau injuri karena pembedahan, atau cacat hingga kematian dari pasien. Dari sini bisa digarisbawahi adalah bahwa pembedahan memerlukan suatu persiapan yang matang, tindakan dan evaluasi setelah dilakukan dari tindakan pembedahan. Baik, itu sedikit yang kita harus pahami dari pembedahan. Kita masuk dalam materi utama, yaitu tentang perioperatif. Jadi kata perioperatif sendiri diambil dari peri atau periode dan operatif atau operasi. Periode menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah diartikan lingkaran waktu atau masa. Sedangkan operasi menurut Kamus Besar Buku Indonesia atau KBBI adalah bedah untuk mengobati penyakit. Jadi perioperatif sendiri adalah merupakan pengalaman
yang dilalui dari pasien dalam tindakan proses pembedahan yang merujuk pada rentang waktu tentang persiapan, proses, dan pemulihan. Jadi, yang dilalui dari pasien saat menjalani proses bedah adalah pra, intra, dan post-operatif. Perioperatif sendiri menurut dari AORN atau Association of Perioperative Registered Nurses adalah merupakan proses keperawatan untuk mengembangkan rencana dari asuhan secara individual dan mengkoordinasikan serta memberikan asuhan pada pasien yang mengalami pembedahan atau prosedur invasif. Jadi di sini dalam perioperatif care terdapat 3 fase. 1 fase persiapan atau pra, fase tindakan atau intra, dan fase evaluasi atau post operatif, di mana tetap ketiganya adalah merujuk pada rentang waktu sesuai dengan pengertian dari perioperatif, di mana pra dimulai ketika keputusan untuk dilakukan intervensi pembedahan dan berakhir ketika pasien berada di meja operasi. Sedangkan intra dimulai saat pasien masuk ruang operasi, bukan di meja operasi, akan tetapi masuk ruang operasi hingga pasien di ruang pulih sadar atau RR. Sedangkan pos dimulai saat pasien sebelum dilakukan ekstubasi hingga pasien dipulangkan atau KRS. Baik, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal video, untuk sesi kali ini yang kita bahas banyak adalah tentang praoperatif. Jadi praoperatif sendiri yang diingat adalah dimulai ketika keputusan untuk dilakukan intervensi pembedahan dan berakhir ketika pasien dikirim di meja operasi. Dalam tahapan praoperatif atau persiapan ini, pengelolaan pasien pada tahapan ini dibagi menjadi 2 kategori. Pada kondisi pasien dalam keadaan normal dan pasien dengan penyulit prabedah. Pada pasien yang akan menjalani pembedahan, idealnya memang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar resiko pembedahan berkurang dan penyulit pasca dapat dicegah. Evaluasi prabedah dilakukan untuk mengetahui segala masalah medis pada pasien, menentukan perlunya informasi tambahan untuk menentukan status medis, kontraindikasi operasi, dan toleransi pasien terhadap tindakan bedah, serta memastikan kelayakan prosedur yang direncanakan serta menetapkan waktu prosedur pembedahan. Keperawatan praoperatif sendiri merupakan tahapan awal dari keperawatan perioperatif, di mana kesuksesan tindakan pembedahan secara keseluruhan sangat tergantung pada masa praoperatif ini, karena tahapan ini merupakan landasan utama untuk mencapai kesuksesan dari tahapan berikutnya, yaitu fase intraoperatif maupun fase postoperatif. Kesalahan yang dilakukan dalam fase preoperatif akan mengakibatkan prosedur pembedahan mengalami permasalahan pada pasien melalui pembatalan jadwal pembedahan sampai dengan kematian. Seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa persiapan di praoperatif ini dibagi menjadi 2 pengelolaan untuk pasien dengan kondisi normal dan pasien dengan penyulit prabedah. Yang dimaksud dengan kondisi normal berarti tidak ada penyulit dari prabedahnya seperti DM, penyakit jantung, ataupun yang lain.
Pengelolaan pada pasien ini bersifat secara umum meliputi organ, sistem, serta status nutrisi. Persiapan prabedah pada pasien normal mencakup dari pemeriksaan klinis rutin, laboratorium sederhana atau penceritaan atau X-ray sesuai dengan kebutuhan dari pasien tersebut. Baik, kita bahas secara satu persatu dari persiapan di praoperatif. Yang pertama adalah persiapan secara fisik yang dibagi diantaranya adalah status kesehatan secara umum, status nutrisi, keseimbangan cairan dan elektrolit, kebersihan dari lambung maupun di kolon, personal hygiene, perkemihan, side marking maupun proteses, serta skin preparation dan latihan untuk menghadapi pada tindakan pembedahan atau pasca pembedahan. Untuk persiapan fisik pada status kesehatan secara umum yang kita nilai adalah usia dan jenis kelamin, riwayat dari penyakit, alergi, konsumsi obat dan zat, serta riwayat pembedahan yang lalu. Usia sangat berpengaruh, apalagi usia anak-anak maupun usia yang tua, karena fungsi sudah mengalami atau tidak sempurna atau belum sempurna. Pada usia ini sangat mempengaruhi pembedahan dan hasil pasca dari operasi, karena khusus untuk usia yang di atas 30-40 tahun, kapasitas fungsional dari sistem tubuh menurun sekitar 1% per tahun. Riwayat penyakit yang lalu atau riwayat medis perlu dilakukan pemeriksaan ulang karena sistem tubuh sangat penting untuk mengetahui status imunologis, endokrin, kardiovaskuler, pernafasan, ginjal, gastrointestinal, neurologis, muskuloskeletal, ataupun dermatologis. Data penyakit sistemik atau kronis yang pernah dialami pasien sangat berguna untuk mencegah dari potensi komplikasi yang akan dialami pasien pada tahapan intra dan postoperatif. Pada pasien yang mengalami permasalahan pada jantung, pasien perlu menjalani prosedur pemeriksaan cardiac clearance, di mana status kardiovaskuler harus diperiksa dengan teliti karena prevalensi gangguan jantung dapat meningkatkan resiko pada pasien untuk mengalami komplikasi saat anestesi, tromboflebitis, ataupun kegagalan jantung. Sedangkan pada pasien yang mengalami pada masalah paru, ini juga harus diperiksa dengan teliti karena sangat berisiko pada jalan nafas selama tindakan pembedahan baik bedah maupun anestesi. Begitu pula dengan fungsi ginjal juga harus dikaji karena menurunnya fungsi ginjal dapat mengubah kemampuan tubuh untuk mengekskresi sisa tubuh, obat, dan agen anestetik. Pasien dengan penyakit ginjal akan mengalami masalah terkait dengan keseimbangan cairan dan elektrolit. Selanjutnya adalah alergi, di mana alergi ini tidak hanya tentang obat-obatan yang dikonsumsi, tapi juga bahan-bahan yang beresiko membuat alergi dari pasien. Karena bahan-bahan seperti betadin, latex, obat-obatan larutan antiseptik, pencuci kulit, sampai plester ini digunakan saat pembedahan. Jadi perlunya dikaji tentang alergi adalah untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan saat pembedahan maupun saat anestesi. Sama halnya dengan alergi, obat-obatan yang digunakan atau yang dikonsumsi juga harus diperhatikan karena bisa membawa dampak pada anestesi maupun pada pembedahan. Obat-obatan yang diperhatikan salah satu contohnya adalah antikoagulan.
Jenis ini bisa mencegah dari agregasi trombosit serta mengganggu faktor pembekuan darah, sehingga obat-obatan dengan jenis antikoagulan harus dihentikan 7 hari sebelum pembedahan. Obat dengan jenis steroid juga mencegah agregasi trombosit, sehingga bisa memperpanjang masa perdarahan. Berikutnya tentang riwayat pembedahan yang dialami oleh pasien sebelumnya. Jadi data-data yang diperlukan ini bisa membuat dokter bedah, ahli anestesi, maupun perawat sadar akan respon pasien dan komplikasi yang mungkin bisa timbul saat pembedahan yang dijalani nantinya. Pada persiapan praoperatif yang kedua adalah persiapan tentang status nutrisi. Yang perlu dipahami di sini, kebanyakan penderita yang akan dibedah tidak mengalami atau memiliki masalah gizi umumnya karena dapat berpuasa untuk waktu tertentu sesuai dengan penyakit dan pembedahannya. Akan tetapi, tidak jarang juga penderita datang dalam keadaan gizi yang kurang baik, misalnya penderita penyakit saluran cerna, keganasan infeksi kronik, ataupun trauma berat. Pada pasien yang mengalami malnutrisi berat, mempengaruhi morbiditas karena mengganggu penyembuhan luka dan menurunkan daya tahan tubuh yang sangat berisiko sekali terhadap infeksi. Namun, malnutrisi protein kalori ringan tidak banyak mempengaruhi dari hasil operasi, berbeda dengan malnutrisi akibat dari kelaparan. Pada kebutuhan nutrisi, untuk menentukan kebutuhan nutrisi yang harus diketahui metabolisme basalnya. Sedangkan untuk mengetahui atau menentukan basal energi expenditure bisa digunakan dengan rumus Harris-Benedict. Selanjutnya adalah keseimbangan cairan dan elektrolit. Keseimbangan cairan dan elektrolit sangat penting dalam menangani pasien yang akan sedang atau selesai menjalani dari prosedur pembedahan. Dalam kondisi normal, keseimbangan cairan dan elektrolit dipertahankan dengan menjaga keseimbangan antara jumlah asupan cairan dan jumlah cairan yang hilang melalui ginjal, saluran cerna maupun cara yang lain. Pasien dengan pembedahan akan memicu gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit akibat puasa sebelum pembedahan. Masalah keseimbangan cairan dan elektrolit pada saat pembedahan bertambah rumit jika terdapat komorbid yaitu penyakit ginjal, jantung, ataupun masalah paru-paru. Tujuan umum pemberian cairan dan elektrolit adalah mengganti atau mempertahankan volume cairan intravaskuler, interstisial, dan intraseluler serta mempertahankan keseimbangan air, elektrolit, dan komponen darah, ataupun mempertahankan kadar protein darah. Sedangkan pada tujuan khususnya adalah mempertahankan beban prajantung serta curah jantung, sehingga dengan demikian oksigenasi dan perfusi jaringan dapat menjalani keseimbangan metabolisme sel. Terapi cairan selain untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit, penderita yang akan sedang menjalani pasca bedah memerlukan tambahan pemberian cairan untuk asupan cairan selama pasien dipuasakan, serta mengganti kehilangan darah, kehilangan cairan kerongga ketiga, dan kehilangan cairan lambung. 3 prinsip utama yang harus dipenuhi untuk melakukan terapi cairan adalah memenuhi kebutuhan normal per hari, koreksi kekurangan atau kehilangan cairan, dan koreksi kekurangan atau kehilangan dari elektrolit. Selanjutnya, kebersihan kolon dan lambung. Yang diperhatikan di sini adalah tujuan dari dilakukan pembersihan di lambung dan kolon. Untuk kebersihan lambung, tujuannya adalah untuk menghindari aspirasi pada saat
pemberian anestesi atau pada waktu prosedur bedahnya. Sedangkan untuk kebersihan kolonnya bertujuan untuk menghindari kontaminasi di area pembedahan saat prosedur intraoperatifnya. Untuk kebersihan lambung dilakukan dengan melakukan puasa, sedangkan untuk kebersihan kolonnya dilakukan dengan penggunaan enema ataupun lavement ataupun hugna. Akan tetapi pada kasus-kasus dengan kedaruratan dapat dilakukan langsung operasi tanpa dilakukan puasa, dengan catatan apabila resiko tidak dilakukan pembedahan itu melebihi dari resiko dari aspirasi. Yang berikutnya adalah pengosongan kandung kemih. Pada pasien-pasien dengan operasi yang durasinya panjang, biasanya pengosongan kandung kemih dengan penggunaan dari kateter. Berikutnya adalah personal hygiene, di mana kebersihan tubuh pasien sangat penting untuk persiapan operasi, karena tubuh yang kotor dapat merupakan sumber kuman dan dapat mengakibatkan dari infeksi pada daerah yang dioperasi. Pada pasien yang kondisi fisiknya kuat, dianjurkan untuk mandi sendiri dan membersihkan daerah operasi dengan lebih seksama. Sebaliknya, jika pasien tidak mampu memenuhi kebutuhan personal hygiene secara mandiri, maka perawat akan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan personal hygiene. Mandi yang direkomendasikan dari AORN 2013 adalah prosedur mandi aseptik menggunakan cairan yang mengandung chlorhexidine gluconat 4%, karena yang dituju adalah residu dari CHG 4% ini adalah lebih dari 4 jam. Karena tujuan utama dalam mandi menggunakan CHG 4% ini adalah mengurangi mikroorganisme di permukaan kulit. Berikutnya adalah tentang site marking atau penandaan area operasi. Sesuai dengan standar nasional akreditasi rumah sakit di pelayanan anestesi bedah, pada standar PAB 8.1 tentang program mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan bedah dilaksanakan dan didokumentasikan, karena pelayanan bedah merupakan suatu tindakan yang beresiko. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaannya membutuhkan tingkat kehati-hatian dan akurasi tinggi. Sehubungan dengan hal itu, rumah sakit menetapkan program mutu dan keselamatan pasien yang meliputi salah satunya adalah penandaan area operasi. Penandaan area operasi ini sendiri dilakukan di ruang perawatan sampai batasnya adalah paling akhir sebelum dilakukan tindakan pembedahan. Akan tetapi, penandaan area operasi ini harus dilakukan di depan pasien dan di depan keluarga dari pasien setelah mendapatkan penjelasan tentang prosedur pembedahan. Pada poin berikutnya adalah pelepasan protesis atau bahan logam atau aksesoris. Sebagai landasannya, sebelum dilakukan prosedur pembedahan, semua yang bisa dilepaskan harus dilepaskan sebelum meninggalkan ruangan perawatan. Seperti contohnya gigi palsu, lensa kontak, alat bantu dengar, perhiasan, ataupun yang tidak bisa dilepaskan harus diinformasikan seperti pacemaker, alat bantu dengar. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan dari kejadian yang tidak inginkan seperti cedera, kehilangan, ataupun sampai kematian dari pasien tersebut karena terdapat aksesoris atau bahan logam yang masih menempel pada tubuh. Hal ini merujuk pada setiap pembedahan yang dilakukan yang menggunakan atau memakai instrumentasi untuk membuka sehingga terdapat perdarahan. Ini perlunya adalah koagulasi, dan alat koagulasi sendiri atau yang dikenal dengan ESU electrosurgical unit ini berkekuatan dengan menggunakan daya listrik. Apabila bahan-bahan logam atau protesis yang digunakan tidak dilepas, bisa terjadi injuri seperti luka kombusio. Begitu pula dengan protesis yang berada di area mulut seperti gigi palsu, perlunya dilepaskan adalah
untuk menghindarkan resiko terjadinya aspirasi karena penggunaan atau pemakaian alat intubasi. Poin terakhir pada persiapan fisik adalah skin preparation atau persiapan kulit. Di sini persiapan kulit dibagi menjadi dua, satu pencucian di area operasi dan pencukuran di area operasi bila mana di area operasi terdapat bulu rambut atau bulu kulit yang halus ataupun yang tebal. Yang perlu dipahami di sini untuk pencucian kulit yang digunakan seperti halnya dengan mandi aseptik adalah chlorhexidine gluconat. Sedangkan pada percukuran di persiapan ini adalah percukuran dengan menggunakan clipper yang bertujuan untuk menghindarkan dari lecet sehingga mengurangi dari resiko infeksi pada waktu prosedur pembedahan. Pada persiapan praoperatif selanjutnya adalah persiapan penunjang. Persiapan penunjang ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tindakan pembedahan. Tanpa adanya hasil pemeriksaan penunjang, maka dokter bedah tidak mungkin bisa menentukan tindakan operasi yang harus dilakukan pada pasien. Pemeriksaan penunjang yang dimaksud adalah berbagai pemeriksaan radiologi, laboratorium, maupun pemeriksaan lain seperti ECG dan lain-lain. Sebelum dokter mengambil keputusan untuk melakukan operasi pada pasien, dokter melakukan berbagai pemeriksaan terkait dengan keluhan pasien, sehingga dokter bisa menyimpulkan penyakit yang diderita pasien. Setelah dokter bedah memutuskan untuk dilakukan operasi, maka dokter anestesi berperan untuk menentukan apakah kondisi pasien layak menjalani operasi. Untuk itu, dokter anestesi juga memerlukan beberapa pemeriksaan laboratorium, terutama pemeriksaan massa perdarahan, bleeding time, dan massa pembekuan clotting time darah pasien, elektroserum, hemoglobin, protein darah, dan hasil pemeriksaan radiologi berupa foto torak dan EKG. Persiapan selanjutnya adalah persiapan psikis ataupun mental. Pada dasarnya, kecemasan adalah respon adaptif yang normal terhadap stres karena pembedahan. Rasa cemas ini timbul pada tahap praoperatif ketika pasien mengantisipasi pembedahannya dan pada tahap postoperatif karena nyeri atau rasa tidak nyaman. Ataupun bisa karena perubahan citra tubuh dan fungsi tubuh, menggantungkan diri pada orang lain, kehilangan kendali, perubahan pada pola hidup, dan masalah finansial. Rasa cemas ini bisa hilang bila mana pasien melihat bahwa pembedahan akan membawa dampak penyembuhan, bisa mengurangi gejala yang menyulitkan, atau rasa cemas ini bisa memperberat bila mana pasien melihat pembedahan tidak membawa penyembuhan ataupun bisa menyebabkan nyawanya terancam. Di sini, peran perawat dalam memberikan dukungan mental dapat dilakukan dengan cara membantu pasien mengetahui tentang tindakan-tindakan yang dialami pasien selama operasi ataupun sebelum operasi, memberikan informasi pada pasien tentang waktu operasi atau hal-hal yang akan dialami oleh pasien selama proses operasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan status anestesi. Pada pemeriksaan status fisik untuk pembiusan perlu dilakukan untuk keselamatan selama pembedahan. Sebelum dilakukan anestesi, demi kepentingan pembedahan, pasien akan mengalami pemeriksaan status fisik yang diperlukan untuk menilai sejauh mana resiko pembiusan terhadap diri pasien. Pemeriksaan yang biasa digunakan pada pemeriksaan dengan menggunakan metode ASA ataupun American Society of Anesthesiologists.
Pemeriksaan ini dilakukan karena obat dan teknik anestesi pada umumnya akan mengganggu fungsi pernafasan, peredaran darah, dan sistem saraf. Pada pemeriksaan status anestesi ini, pada tahapannya akan mengeluarkan berupa angka yang merujuk tentang skala beratnya resiko yang dialami oleh pasien, mulai dari ASA 1 sampai ASA 6. Bila mana terjadi kedaruratan, ASA akan ditandai dengan E atau yang dikatakan lain emergency. Persiapan terakhir pada tahapan praoperatif adalah informed consent, di mana hak pasien untuk menentukan intervensi pembedahan yang akan dilaksanakan dilindungi oleh hukum. Sebelum pembedahan dilaksanakan, pasien dan keluarga harus mendapatkan informasi yang detail tentang segala hal yang akan dilakukan dan dampak yang akan terjadi selama prosedur pembedahan. Setelah semua hal ini terinformasikan dan jelas, baru pasien bersama dengan keluarga memberikan persetujuan baik pembedahan maupun pembiusan. Dokter bertanggung jawab secara legal untuk memberikan informasi yang jelas tentang prosedur pembedahan, dan perawat sebagai advokat dan sebagai penghubung bila mana pasien dan keluarga belum mendapatkan informasi yang jelas. Perawat memastikan bahwa dokter telah memberikan informasi tentang sifat, keuntungan, resiko, prognosis, alternatif, dan hal-hal lain yang terkait pembedahan. Dan juga perawat harus mengkaji tingkat pengetahuan pasien dan keluarga setelah diberikan informasi. Apabila pasien tidak mampu memberikan persetujuan, anggota keluarga yang bertanggung jawab dapat memberikannya. Baik, demikian materi tentang praoperatif yang bisa disampaikan. Selanjutnya di sesi yang berikutnya tentang materi perioperatif, tentang intraoperatif dan post operatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.